Halo teman-teman, salam petani sawit dari nol teman-teman. Kita bertemu kembali di channel sawit dari nol. Bagi teman-teman yang pemula yang sama belajar mengenai berkebun kelapa sawit dari nol, ya kita bisa bersama-sama sharing di channel ini teman-teman. Kali ini kita membahas bagaimana teman-teman kunci utama dari kita berkebun kelapa sawit teman-teman, mulai dari nol, yaitu dengan perawatan kita bagaimana dari awal setelah tanam teman-teman, bagaimana kita menjaga TBM kita ini bisa pertumbuhannya cepat besar serta hijau seperti sawit yang kita tanam seperti ini teman-teman, seperti punya kita ini teman-teman. Yang teman-teman lihat ini sawit kita usia hampir 19 bulanan teman-teman, atau 19 bulanan sawit jenis atau sawit unggul jenis PPKS 239 dan Simalungun teman-teman. Memang ini ada dicampur dengan Simalungun 30-an pokok yang bergabung dengan PPKS 239 sekitar 70-an pokok, atau sekitar semuanya 100-an lebih ini teman-teman, yang sudah ukuran atau usia 19 bulan seperti ini teman-teman. Ini teman-teman lihat teman-teman lihat bisa lihat sudah banyak mengeluarkan dompet teman-teman. Ini sering kita lakukan kastrasi hampir ya setiap kita ke kebun teman-teman, atau bisa dikatakan ya satu bulan berapa kali teman-teman kita melakukan kastrasi, atau ya bisa jadi itu satu minggu hampir satu kali kita ke kebun. Jadi kita selalu membuang bunga dompet, apalagi memang orang tua kita ini ya ngambil daun ubi segala di sini di kebun kita ini, ya rutin sambil membuang bunga-bunga dompet ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat perkembangan bonggol serta daunnya ini ya cukup memuaskan teman-teman. Perkembangannya cukup hijau. Tapi ya ini kita akan berbagi lah bagaimana kuncinya teman-teman. Di kebun, di lahan berbukit seperti ini bisa menghasilkan, atau perkembangan sawit kita ini bisa cukup memuaskan seperti ini teman-teman. Kita berbagi lah teman-teman bagaimana sistem perawatan kita. Sebenarnya yang kunci utamanya memang setelah tanam itu jangan kita biarkan teman-teman. Yang pertama itu ya harus dijaga sekali teman-teman, seperti gulma, seperti piringannya, itu memang kunci utama teman-teman. Sawit itu sebenarnya di lahan atau ditanam di tanah kita, khususnya daerah mineral ini, tidak juga harus tergantung pupuk teman-teman. Memang cukup mengandalkan pupuk juga sih sawit, tapi kalau dari segi perawatan kitanya kurang, dari segi penjaga gulmaan kita kurang, pupuk juga tidak mampu menyerap teman-teman. Sawit juga tidak mampu menyerap pupuk dengan baik teman-teman. Seperti teman-teman lihat ini bunga dompetnya sudah cukup besar teman-teman, atau bisa dikatakan ya sudah lebar dari telapak kaki saya nih teman-teman. Dari sepatu juga sudah sangat besar teman-teman. Ini menandakan bahwa perkembangannya cukup jos teman-teman, atau cukup berkembang dengan bagus atau baik teman-teman. Dan memang teman-teman lihat dari awal kita ini tidak pernah membiarkan bunga dompetnya ini teman-teman. Bunga dompetnya selalu kita buang. Ini juga menjadi faktornya buat bonggol atau batangnya bisa sebesar ini teman-teman, di usia 19 bulanan teman-teman. Ya memang teman-teman bisa lihatlah dari awal tanam, karena ini dah tahun keduanya teman-teman, karena usia 19 bulan ini dah hampir ya bisa dikatakan 1 tahun setengah, tidak pernah gulma ini tinggi teman-teman. Karena memang kita tumpang sari dengan padi itu setiap tahun, hampir 2 tahun ini kita lakukan tumpang sari dengan padi teman-teman. Jadi gulma-gulma kayu ini sama sekali tidak ada teman-teman. Nanti juga ini akan kita lakukan penyemprotan lagi teman-teman, karena memang sawit ini ya kalau masih TBM ini tidak mampu teman-teman, tidak mampu bersaing dengan gulma teman-teman. Kalau memang sudah seperti ini cukup lah, masih mampu lah teman-teman. Tapi kalau masih
dari usia 0 sampai 1 tahun itu sangat berat teman-teman. Itu gulmanya memang harus benar-benar dijaga teman-teman. Apalagi kita khususnya petani pemula atau dari nol ya, pemupukannya ya bisa dikatakan di bawah standar teman-teman. Jadi bagaimana kita mau sawit kita berkembang dengan cepat atau cepat besar atau hijau kalau memang dari penjagaan gulmanya juga sudah tidak mampu teman-teman. Sawit ini menurut saya dari segi pemupukan bisa dikatakan masih kurang teman-teman, jauh dari kata standar. Karena bisa dijadikan sekali mupuk hanya setengah kilo, 7 on, 6 on urea, dan itu pupuknya juga ya pupuk subsidi teman-teman. Rata-rata ini hampir bisa dikatakan 70-80% ini pupuk subsidi yang kita gunakan teman-teman. Tapi teman-teman bisa lihatlah dari bonggol serta bunga dompetnya cukup lumayan memuaskan lah teman-teman. Menurut saya ini cukup memuaskan teman-teman. Karena kita petani pemula ya memulai dari nol dengan keadaan juga terbatas, kemampuan terbatas, anggaran terbatas, bisa mendapatkan hasil perkembangan sawit yang kita tanam sendiri ini bisa memuaskan seperti ini teman-teman. Seperti itulah dari kunci utamanya, yaitu penjagaan gulmanya itu memang fatal teman-teman. Usia 1 sampai 2 tahun itu memang harus benar-benar dijaga. Pupuk juga tidak terlalu menentukan teman-teman kalau di usia seperti itu teman-teman. Memang ya apalagi di lahan berbukit seperti ini ya sebenarnya pupuk juga sebenarnya diperlukan, tapi menurut teman-teman lihat juga bisa dikatakan saya ini di bawah standar ini pemupukan, tapi hijaunya cukup memuaskan. Kalau teman-teman lihat dari daunnya, dari pelepahnya cukup hijau teman-teman. Itulah menjadi dasar atau kunci utamanya teman-teman. Tidak pernah gulma itu lebih tinggi dari sawit. Memang kadang waktu tanam dengan padi itu yang cukup mengganggu teman-teman, karena padi waktu masih kecil atau tanam kemarin karena sawitnya masih kecil itu cukup mengganggu teman, karena kita awal-awal juga kita belajar masih pemula, jadi tidak tahu bagaimana perkembangan padi. Rupanya lebih cepat daripada sawit, karena tanam padinya sebelahan dengan sawit jadi tertutup sawitnya teman-teman. Jadi teman-teman yang mau memulai dari awal nanam sawit ya seperti inilah saran saya. Penjagaan gulma itu memang cukup ketat teman-teman. Apalagi ya selanjutnya tinggal kita buang-buang bunga seperti ini teman-teman. Di usia 1 sampai 2 tahun ini memang ini yang harus kita antisipasi, ini pembuangan bunga teman-teman. Pembuangan bunga ini rutin teman-teman agar bonggolnya cepat besar teman-teman. Ya memang harusnya ya pupuk juga ini harus kita tambah teman-teman di usia 2 tahun ke atas. 2 tahun lah teman-teman itu memang udah mulai pupuk, karena memang kita akan melakukan pembuahan teman-teman. Di usia 2 tahun ini ya target saya nanti akan melakukan pembuahan teman-teman di usia 20 bulan ke atas lah teman-teman. Bagaimana pertimbangan saya, nanti saya melihat bagaimana bonggolnya, nanti saya akan memperhitungkan bagaimana kapan waktu yang pas untuk melakukan pembuahan atau pembiaran bunga dompet ini teman-teman. Ini yang dapat kami bagikan teman-teman untuk teman-teman semua. Salam petani sawit dari nol. Terima kasih sudah menonton.